من دلنا وهدانا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat Isya. Sekaligus insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kumpulnya kita pada malam hari ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita Allah izinkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita Allah izinkan menikmati jamuan dan hidangan Allah di dalam bulan Ramadan. Ini adalah satu nikmat yang tidak bisa kita bayar dengan apapun yang ada di dunia. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak membaca istighfar, baik sebelum maupun ketika di dalam bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena apabila ada seorang hamba yang Allah izinkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia masih membawa dosa-dosa dia di masa lalu, maka dosa tersebutlah yang akan menghalangi dia daripada beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu kita jaga bukan hanya mulut kita, bukan hanya perut kita. Ya kita nggak makan, kita nggak puasa, tapi mulut juga kita jaga. Bapak nih punya makanan favorit apa? Bakso, ayam, saya kasih nih tiap setengah hari di bulan Ramadan, saya kasih buat bapak spesial, saya beliin yang mahal. Kira-kira bapak makan apa enggak? Enggak. Kenapa? Ini saya puasa Ustaz. Tapi anehnya kita dikasih bakso nggak mau, dikasih ayam nggak mau, dikasih es doger seger siang nggak mau. Kenapa? Puasa. Tapi anehnya ketika kita dikasih daging bangkai, kita terima, kita lahap sampai habis. Anehnya, aneh. Maksudnya apa? Lihat kata Allah di dalam Al-Quran, wala yattabi'ukum ba'dha, dan janganlah kalian membicarakan, menghibah, membimbing saudara kalian yang lain. Ayyuhaddu ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi ketika kita ngomongin saudara kita, ngomongin tetangga kita, seperti kita memakan daging bangkai. Ya nggak mau bangkai mau. Kenapa? Enak. Coba aja Pak. Hati dikit. Pak, tahu nggak? Tahu kita apa? Ya, hati-hati kita jaga mulut kita ini. Walaupun kepada seorang pendosa, ya, walaupun kepada seorang ahli maksiat, iya, bukan berarti dia pendosa ahli maksiat jadi kita tidak pernah ngomongin dia, nggak boleh. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Ada kisah seorang Sayyidul Habib Umar bin Hafid, beliau menceritakan ada seorang kiai mimpi bertemu dengan seorang perempuan. Ini perempuan semasa hidupnya mempunyai kebiasaan yang apa ya? Kerjaannya apa? Kerjaannya memenuhi panggilan sana sini. Panggilan apa? Pengajian. Bukan. Kalau pengajian ini kan alhamdulillah. Ini panggilan yang beda. Satu kampung setiap hari menunggu dia. Satu kampung setiap hari tahu apa pekerjaannya. Hingga suatu hari ini perempuan meninggal. Setelah beberapa lama meninggal, seorang kiai ini mimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Dilihatnya perempuan tersebut di dalam kuburnya mendapatkan cahaya, mendapatkan nikmat, bahkan duduk di tempat yang indah. Ini kiai nanya, wahai perempuan yang tak benar, dipanggil dengan panggilan yang benar. Kenapa engkau mendapatkan hal seperti ini di dalam kuburmu? Dipotong sama itu perempuan. Maaf kiai, jangan panggil saya seperti itu. Tapi sekarang saya bidadari. Ya Allah. Memang kata perempuan tersebut, memang semasa hidup saya tidak punya amal yang bisa saya banggakan di hadapan Allah. Saya tidak punya amal yang baik sehari. Tapi saya bersyukur, saya terima kasih sama ibu-ibu di kakak yang selalu ngomongin saya. Saya terima kasih sama bapak-bapak di kasum yang selalu ngomongin saya. Sehingga dengan mudahnya Allah hapuskan dosa-dosa saya. Sebab apa? Sebab kiriman pahala dari orang-orang tersebut. Tidak pernah tahu saya kejadian artis istri meninggal di tol, anaknya selamat. Sebelum meninggal, ini istrinya bikin status di Instagram, tulisannya begini. Ada yang tahu aku mau kemana? Nanti. Artinya untuk mendapatkan derajat Husnul Khatimah. Nih Pak, kalau
kita ngomongin orang nih, saya ngomongin bapak misalnya, maka saat itu juga 70 pahala sholat yang diterima oleh Allah hilang dari saya langsung dikasih kepada bapak. Bayangin kan, 70 kali 10 aja orang yang ngomongin kita bapak. 700 pahala sholat kita dapat tanpa kita catat-catat. Maka ada kemungkinan ini artis mendapatkan husnul khotimah. Sebab apa? Sebab satu masa ini artis pernah viral sehingga satu Indonesia semuanya ngomongin dia. Satu Indonesia ngomongin dia. Bukan berarti orang biasa, Ustaz lagi ngobrol, lagi nongkrong kita ngomongin dia. Maka bayangkan 70 pahala sholat dikali satu Indonesia, berapa coba? Maka dengan mudah tuh dosa-dosa orang yang berbuat buruk akan Allah hilangkan dengan mudah. Sebab apa? Dikirimkan pahala-pahala dari kita. Makanya kata Rasulullah, siapa orang yang bangkrut? Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala ibadah puasa yang lainnya, tapi ternyata di hadapan Allah kemana pahala tersebut? Hilang, diberikan kepada orang yang kita omongin. Tapi belum cukup tuh. Pahala kita pun dikasih ke dia buat menutupi kesalahan kita pun cukup. Tapi pahala kita sudah habis. Gimana caranya? Akhirnya dosa orang tersebut yang ada di dalam dirinya dikasih buat kita untuk menutupi kesalahan kita. Bayangin, dosa kita aja belum beres, tidak mampu orang buat kita. Makanya mudah-mudahan bulan Ramadan menjadikan kita ajang untuk menjaga mulut kita. Paling minimal 30 hari aja. 30 hari. Sayang Pak amal kita. Nah, termalam momen sudah melawan dunia air, melawan ngantuk, melawan beratnya selimut, ya. Tapi kita udah sholat menangis-nangis, ya Allah, tapi pada pagi hari pahalanya hilang, luntur begitu aja. Gimana? Di tongkrongan. Hilang di mana? Di tukang sayur. Ngupas bawangnya mah cuma 5 menit, tapi ngupas air saudaranya bisa setengah jam lebih. Hati-hati, ya. Hati-hati kita jaga. Ibarat buku-buku Pak, kita sekarang ada di dalam kepompong Ramadan. Di dalam kepompong tersebut kita ditempa oleh Allah, kita dibina oleh Allah, kita diuji istiqomah kita, ibadah kita, sehingga pada waktu yang sudah Allah tentukan satu Syawal kita keluar menjadi kupu-kupu yang indah. 30 hari aja kita 30 kita tinggal ngomongin orang. Insya Allah kelar Ramadan, barokah dari bulan Ramadan kita udah nggak ngomongin orang lagi. Anda orang yang dicintai oleh Allah Pak. Allah jauhkan mulutnya dari perkara yang sia-sia, dari perkara yang tidak bermanfaat, dari perkara yang buruk. Dan Allah hiasi mulutnya dengan zikir kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kita saling mendoakan Allah berikan kesehatan, lahir batin, panjang umur, afiat, sehingga bisa menikmati merasakan ibadah bulan Ramadan sampai selesai dengan bahagia, senang semuanya insyaallah. Mudah-mudahan lain waktu kita terakhir lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.